الليل تحسب وما الكاسب وأقدمتي والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد آمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه بركة قليلة تحتوي على معاني جزيلة وملك عزيزة للعارف رباني والعالم الصمد أبي بدلي الذي يتبع تالي ويرجو بلا ولي شيخ الطريقة السمانية بمنطق بنجرية شيخ محمد بن عبد الغني مسامين بودا مسجد. ونسأل الله الكريم المنان نتوز به نبي سيدنا والعدنان أن يجعلنا نفعها دائما سريعا بيننا وبين إخوان ومن وقتنا هذا إلى خير الزمان يبلغنا بفضلنا إلى دار النعمة ومدينة آمين يا رب العالمين. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad Ibn Karim Sam'an Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka kepada mereka agar kita mendapat berkat dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh daripada mendapat amdad dan berkat dari mereka sekalipun kita sudah berkhidmah kepada mereka itu 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah dan kepada Rasul dan hamba-hambanya Allah itu yang salih itu adalah wajib menurut ijma' ulama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, haslatani laisa bainahuma syai'un minal khair husnul zanni billah husnul zanni bi ibadillah wa haslatani laisa laidaduhuma syai'un minal syarr su'ul zanni billah husnul zanni bi ibadillah. Artinya dua perkara yang tiada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah, dan dua perkara yang tiada dua di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan adapun kelebihan berburuk sangka itu adalah bersangkutan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga banyak juga. Bagi kita cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khatimah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, dan sangka itu menyebabkan kesudahan su'ul khatimah. Mudah kita jangan husnul khatimah. Dan telah diriwayatkan bahwa dibaca manaqib orang-orang salih itu para aulia, maka akan diturunkan akan Allah rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan kita membaca manaqib ini Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat yang luas kepada kita sekalian. Qala Allah Ta'ala mal banu thayyib yakhruju nabatuhu biiznillah walladhi khabusa la yakhruju illa nakida nusarriful ayati liqaum yashkurun. Bermula tanah yang baik dan subur itu menurunkan ia akan tanaman yang subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur itu mengeluarkan tanaman yang tanamannya kecuali sulit hidupnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari riwayat-riwayat kami, dari ayat-ayat kami kepada orang yang bersyukur. Bermula nasab radhiyallahu itu pada pihak ayahnya adalah Abdul Maghani dan anak Abdul Manab, anak Abdul Muhammad Seman, Muhammad Seman anak Sa'ad anak Abdullah, anak Al-Alim Allamah Mufti Muhammad Khalid, anak Al-Alim Allamah Khalifah Hasanuddin, anak Maulana Syekh Hasan Al-Banjari. Dan bermula nasab dari ibunya itu adalah Masliyah, anak Safiyah, anak Muhammad, anak Iyang, anak Muhammad Yusuf, anak Alim Allamah Mufti Muhammad Khalid, anak Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin, dan anak Maulana Syekh Hasan. Maka berkumpulah nasab orang tuanya itu pada datuknya yang kelima, yaitu Alim Allamah Muhammad Khalid. Dan adalah ini guru nih
Keturunan jaga ibarat tanah subur, turunan ulama sampai ke Datuk Kalampan, sampai ke Lampen laki-laki berdatang. Jadi ibarat tanah subur, macam habaib ya, tanah subur. Jadi sidin mengaji alim benar. Ada kita tanah kita, ada keturunan. Haji Mulun tanah kita, ada keturunan alim baik. Jadi sini namanya. Lalu di Haragu pulang oleh Abbasidin. Sungguh-sungguh tanah subur di Haragu dipupuk, hasilnya kan tanah kada subur, kada di Haragu entah lalang benar kada baik. Itu jadi sini ada jadian pangarannya dikisahkan bahwa adalah guru di keturunan ulama. Datuk Sidin berdua sasar kementerian ala hal tiga ulama besar. Al-alamah itu kalau arwah guru orang mengarang kitab banyak. Macam ulun nih kan bisa ngarang kitab punya alim jangan dikiau al-alamah. Jadi mun ada orang al-alamah jangan salah. Artinya orang mengarang kitab banyak. Datuk Sidin macam mengarang kitab bertiga itulah. Dan adalah Raja Lah itu seorang sering bermimpi dengan Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah SAW. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu adalah seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah. Dan adalah radhiyallahu itu sering pula liqa dengan Rasulullah secara yaqazah, bangun luar biasa atau di waktu bangun. Dan adalah itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh dan yang tersembunyi di dalam hati orang. Ulun di bawah Sidin Saruan ke Banjar Bebay, Banam ulun Sabdran Mahfud Jai Semanang Badima sebuah motor, karena di Banjar ada yang namanya di sini Degidan. Jadi orang sugih, orang kaya banyak di situ puluhan toko. Yang sugih di Banjar. Mau di toko tulang. Bib sudah siapa di Banjar barang menjajakan toko semua. Aku sakit hati. Maka jauh berjalan masih turunnya orang ini. Guru sudah uyung dibawa pulang ke toko-toko. Sakit hati. Kayak apa ya orang nenek puluhan buah toko jalan pulang. Nah jadi sampai ke Patapura naikkan di sini jangan boleh naikkan. Aku anak jadi antar sini. Urang bahari mau umpinak, tahu mau umpinak mau umpinak artinya supaya diturunkan aja di umpinak dibisai aja sekandakinya. Mau umpinak 2 tahun orang sugih to diturunkan aja kehendakinya di sini. Aku tadi sudah ketahuan sini di hatiku ini, ketahuan pada aku teman itirat gawian orang itu. Aduh, mantap ampun aku lah. Umpinak 2 tahun orang sugihnya punya harta, pikirannya ke dunia aja sih Den. Jadi turtakan aja dong, kayaknya sudah 2 tahun jadi sisit bed. Artinya dikerasi, bilanya masih hidup dunia berlari. Bilanya masih sudah condong ke akhirat mau gol. Jadi mau umpinak artinya membisai kandak aja mau umpinak ke Banjar. Umpinak. Nah ini arwahnya tahu ada beliau ini ketujuan hutan berburu. Manan serta Letnan Manan pernah dikirim ke tim dahulu selamatnya. Kita ke hutan mencuri burung jalan lalu ada burung dan itu ada burung. Kenapa? Menan satu urusan aku menembak dia karena mana ikan mandak burung karena dada pun tak tambah ugur karena dada ugur burung itu berjalan ada burung man ada burung nih apa siapa aku menembak karena apa karena kepala mana ini pintar juga halus karena kepala tembak tahu karena kepala ugur habis berjalan ada burung
Enak, sekarang giliran ikan menembak. Apa burung? Asalkan aja. Burung tua asalkan aja. Paten terang, tembak ke kanan. Ke kanan. Duduk bak, ulun bertawan ilmunya apa. Kemana aja ilmunya sudah. Jaga burung itu lupaan Allah, hanya timbak. Asap pada burung tahu kelupaan Tuhan. Jaket pula. Kada ulun menan pekesan ulun. Maknanya itu pekesan hutan ada. Bedanya ingat kada bukan aja dah. Ingatnya lupanya tembak. Angkat tangan menan kayak apa? Memang tahu burung kada masada, kada menjada kayak orang sini. Kada lama mengetahui burung lupaan Tuhan. Kita manusia aja. Ada tahunya lupaan Tuhan kan, apalagi burung. Itu arwah Tuhan. Luar biasa. Burung tahu lupaan Tuhan tembak saya. Karena tuh mengingat jari kita. Musim penyakit sampai nambah tutup muntong nih. Nah, nang kada boleh berdekat berang nih. Tahun 2019 mulai nang Covid. Nah ya Covid. Jadi kada boleh berparak duduk. Berparak dokter. Nah, itu ada boleh karena menjaga itu. Jadi kada apa. Tapi di rumah itu orang membaca burda, membaca mulut, mengajian, berparak aja di Malaysia ulun itu. Kada ada matinya, sepingatan Tuhan orang maulah kan. Ditembak aja lupa aman Tuhan. Itu jadi itu. Ini kita mengharap Habib kena bicara. Tolong sedikit aja, asal perlu-perlunya aja. Kita mendong Habib. Nah, A'udzubillahi minasyaitonir walladzina jahadu fina lanahdiyana subulana. Artinya bermula orang-orang yang mujahadah untuk mencari keridaan Allah. Kami keridaan kami ya Tuhan. Maka benarlah akan kami benarkan kami tunjuki akan jalan yang lurus. Dan adalah tabiatnya itu sejak kecilnya hingga di masa tua senantiasa mengakalkan ia akan muraqabah mujahadah dan selalu ia beribadat kepada siang dan malam. Muraqabah amal batin musyahadah. Kita ada tahu muraqabah musyahadah. Amalan sini lagi halus sudah mulai. Jadi tadi tanah subur dia ragu pulang. Yalah tanah kada subur kada dia ragu. Alam tumbuh. Nah ini dan siang malam akan merakabat dan kepada Allah siang dan malam dan tiada tidur ia melainkan sedikit pada ketika malam hari melainkan sedikit jua karena ibadat malam itu sudah menjadi wirid dari keluarganya. Kami balanya bentuk membaca burdah berdua singgah rumah sidin bersinggahan di sidin sampai subuh tiap malam Jumat. Jadi arwah itu malam pada figuri banyak ibadat. Jadi ini birit sidin itu sudah ada kira siang guring malam tidur. Ada ulun bang dalam siang tidur itu. Jadi kedua dan karena malam itu sudah menjadi birit keluarganya. Dan lagi adalah dan itu di waktu mudanya selalu berkhulwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadat kepada Allah. Dan setengah daripadanya yang dilakukannya radhiyallahu itu adalah melazimi membaca zikir la ilaha illallah 24.000 dia tiap siang malam 24.000 di sini tulisannya. Dalail 2 khatam itu mujahadah sini. Quran kada salah kada seminggu satu amalan ibadat aja 24.000 zikir la ilaha illallah. Coba aku menggawiakan orang di sini ada orang 70.000 jika 70.000 di sini. Jadi dia disuruh oleh orang minta gawiakan belapan 70.000. Ini 224.000 lah. Belapan hendak 1.000 seikung 2.000 seikung beli 2.000 apa itu beliuran ke anak kan ada tahunya kabiuan
Ada ini 24.000 tiap hari. Dalail terulang kali 70 di dalam sehari semalaman. Dan kemudian ia atas bimbangnya orang tuanya dan gurunya, atas bimbingan orang tua gurunya, dan dianjurkan ia akan lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Itu mujahadah. Mujahadah ni ujar orang tua kita mesti aja umur 50 tahun jangan kada mujahadah sudah. Kurangi makan, kurangi goreng, kurangi banyak ibadat. Itu kurang goreng makan, goreng, jangan bergaul, jangan banyak masalah. Gugurnya ke abrar. Amun kita kada mujahadah, gugurnya ke pasik sih. Gugur seman. Jadi mun kita sudah tua 50, jangan kada kurangi bergaul, kurangi pandir, kurangi semua, kurangi. Banyak ibadat. Gugurnya ke abrar selamat ya. Biar kada wasil kayak Tuhan. Itu dulu tuh. Jadi sini guru sudah mujahadah. Nah, lebih kepada Rasul. Maka sejak itulah tadi membaca salawat kepada Rasulullah. Maka sejak itulah radhiyallahu itu lebih memperbanyak membaca salawat setengah daripadanya yaitu mengamalkan dalil khairat hingga 2 khatam tiap-tiap hari dan semalaman. Sahatam. Aku kada pernah lagi menggawe 2 khatam. Dalail itu aku ada sanatnya Guru Seman Sarkar Pengarang Ujasidin ini Urmas ini Anang itu ya Gus kumpul sudah dapat sanat ini mengamalkan 2 kali khatam sebulan sehari mulai Senin awal Senin akhir. Amalan di kitab ulun dapat di kitab yang pasti diterima salawat takliman Rasulullah. Takliman dari Rasulullah. Itu dari kitab Ibn Mudan nanti pasti diterima salawat karena takriman dari Rasulullah SAW. Banyak salawat. Ini dua khatam sehari. Ada Tuan Guru Tuha membaca Buddha Gusman tadi. Bah orang berikan jam 1 khatam tiap malam Jumat mengamalkan dalail sampai subuh kami. Berarti orang 10 orang kalau 4 baca presiden. Itu jadi dalail salawat apa itu adalah pasti diterima takliman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menghormati Rasulullah. Sudah tadi akhirnya mana tadi dan salat syariat mana dia wajib khususnya dan adalah seorang ahli syariat Rasulullah. Ini cari ahli syariat, ahli tarikat, ahli hakikat. Mentatatan ulun berutu syariat itu ahli syariat, ahli dalam ilmu fikih, ya sembahyang ahli. Kemudian tarikat mengamalkan di sini. Waktu mengamalkan pandang anugerah Tuhan jangan kita. Hakikat. Jadi gurunya ahli tarikat, ahli syariat, ahli hakikat. Sebenarnya adalah mahabbahnya Rasulullah itu yang sangat sempurna terjamin pada dirinya itu senantiasa mutaba'ah kepada Rasulullah SAW baik mutaba'ah zahir dan mutaba'ah batin dan adalah sejak kecilnya sudah dididik oleh orang tuanya sifat pemurah Habib Jain umur 90 lebih kurang lebih bacari belum punya karung belum masuk Habib Jan siapa panjang umur sudah 60 ada tamu Habib Jan berjual minyak harum di salat dihigar pokok orang kada benima betuntun sesudah Sidin Masyhur guru kada bicari lagi guru memberi tiap minggu jadi pemurah guru sekumpul setar tukang anjur Habib Ali Al-Habsyi tahu. Habib Ali Al-Habsyi ipar Habib Jan. Abah Habib Adillah. Duduk betata aku duduk. Guru sini urus pengajian hadir guru Habib tahu. Guru Mas. Saya dulu belum guru masyhur. Habib Ali. Habib Jan. Ya, Abah Habib Adillah. Saya dulu belum guru masyhur. Saya mencari menapakah anak. Pakai sepeda ke Cempaka, ke Kolam itu setiap hari.
Sekarang guru masyhur, saya diam di rumah sini. Jadi bu guru itu menghormati Habib bukan pandir aja. Awan duit-duitnya. Nah, ini ada sekali orang kan pandir aja. Nah, ini jadi arwah itu luar biasa. Tiap minggu berbagi setar tukang anjur. Habib Jen, pokoknya Tuhan ada arwah. Jadi mak angkat kalau pandir aja, artinya bukan gawi jadi. Ulama dahulu kada tapi dihargai banyak nang kada bisi rumah tuan guru guru syarani kada bisi rumah muhadisin guru bangin mufasirin kada bisi rumah orang mintuha bang kada bisi rumah guru Syekh Badri kada bisi rumah guru bangin bisi rumah mintuha rumah injaman urang di bangil belum guru masyhur guru Tun Kadri rumah bini, rumah Kuitan, 2 bini. Guru Syarani kami mengaji di gudang, mufasirin kan bisa rumah. Bah itu guru masyhur, orang sugih, tepat wow, keluar. Wah ini nyaman orang alim. Dahulu guru-guru kada terima berita. Kalau pedagang intan bujur pembelantikan, lah kasih terima. Tapi kalau guru susah. Sakit banyak nang kada bisi rumah nang kada haji banyak guru Darussalam tuh tadi seguru-guru masyhur wah ini di mana-mana guru ulun ada bisi murid tahun 18 paham bisa itu manusia banyak itu kan sebenarnya sekadar lagi dituntun oleh rekan-rekan aku ini kada ke jalan sampai ke Gang Taufik tuh ada laung sekiping tuh ada sekiping di situ. Guru, ini ada orang mendapat pian, murid pian 20 tahun gak ada berpian. Masya Allah. Polisi kawan mengikuti aku supaya aku jangan disalami atau jangan diapa, jangan terabah. Ayo man berangnya. Datang, ini berang guru. Siap pinandu lah. Rumah pinandu tapi ngaran gede 20 tahun. Jadi ini guru, bininya 3, rumah 3, motor 3, Masya Allah. Anu pada aku, aduh itu ibarat baik bini 3, baik kebetulan aku juga, aku bini sih aja, gaya aja. Coba anu bana tapi ini bisa ceramah, Kristo kemari, lalu anu banyak bisa langganan kan. Nah jadi nyaman dulu tuh. Susah sakit kasihan. Nah itu tadi. Kemudian dan adalah secara bersifat hilim kada penyarikan arah gurune dan salang kasih sayang makhluk dan demikian pula sifat sabar dan tahammul dari manusia. Semua sifat itu sangatlah nampak di dirinya. Ada kami hendak ke Banjar bos motor orang guru Tuhan manakakan an guru menyambati sidin watin bermasyhur madakan si sasat apa manusia kalau mengajian itu kada mau lagi ngaji kalayang kayak buru aja orang kada ndak makan bedang lagi jadi sasat dia bilang tuh kada bermasar banyak ya sasat. Kemudian kami tadi ke Banjar orang itu berjalan baju kau sampai per singgah per maka orang menyambati orang si sasat. Kapan? Kamu jangan turun salam dicium tangan perang itu kada sehari seperti ini mun aku langgar mun aku lain kan kayak itu coba kada hilim arwah ini ibadah dan senantiasa bersifat qanaah bersifat Allah zuhud dan dari dunia dan adalah ia tawakal kepada Allah. Dan tabiat adanya sejak kecilnya sudah bersifat tawadu. Pengajian kurang lebih 10.000 orang sekumpul pindah dari barikan sekumpul. Lalu sini pada aku mendoakan izin aku baca mulut bah maghrib urung baca. Baik itu bah maghrib lalu isya membaca tafsir. Siapa mungkin ada di sini umpat baca tafsir lebih tiap malam Senin hadir kurang lebih 10.000
orang manusianya dari mana-mana, dari Kota Baru, dari Palangkaraya, dari Anjer, dari Kapuas, dari Rantau, Amuntai terus. Maghrib imami di rumah dua buahnya, anggar belum ada. Tahun 91. Tahun 91. Tahun 91 langgar belum ada, pada rumah dua buahnya ada. Aku disini hendak keluar pada rumah kamar berdoa dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ku ampuni dosaku. Zahiran batinan saruman sejiran ya, dengan berkat kurang yang datang mengaji ini ya Allah. Menangis aku hanya keluar imam itu. Tawadhu. Ini orang di Palangkaraya 6 jam. Diundang kada, diberi makannya, diberi orang ikhlas yang ilmu. Dari Amuntai 4 jam, diundang kada di apa Kota Baru nih, kada diundang kada diberi duit dibantuan ikhlas ilmu. Kita tuh di kamar di sini, mana pahala kita? Lebih kurang pada kita sih. Oh, itu tawasul. Tawasul kan ada tawadhu. Man tawadha rafa Allah, man taqabbara wa'adahu Allah. Hadis Rasulullah. Itu juga saya. Lah kita kan yang dikerubuti orang, rasa orang berberkat. Ada guru ada. Pikir sini dari Amuntai di kandangan 3 jam. Diundang kada, diberi duit kada. Ikhlas sama ilmu. Berapa selangkah? Kita cuma di kamar. Pikir sini. Nah itu aja yang kau disampaikan, mudahan kita mendengarkan nasihat Habib. Ini ulun dan teman usah Habib bergambarnya, kata aja gambar di tiap-tiap mendengar gambar itu. So, sudah ampun maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pian jangan minta saya pian. Ya.